Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kembali Allah memberikan pada kita taufiknya untuk bisa kita sama-sama melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan kembali sharing ilmu, bermajelis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap detik waktu kita di majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah berkenan pula memasukkan kita fi zumratis salihin, termasuk orang-orang yang soleh menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jal, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang seri Ahkamul Ahwal Asyakhsiyah, fikih yang mengatur hubungan antar keluarga, di mana kita akan kembali membahas topik lanjutan tentang al-huquq wal wajibat baina a'dha'il usrah, ya, atau hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hak kewajiban dari pola hubungan yang pertama dari 3 pola hubungan keluarga, yaitu antara suami istri, di mana ada 2 lagi pola hubungan lainnya yang muncul dalam suatu ikatan keluarga, yaitu antara orang tua dan sesama kerabat. Namun sebelum kita masuk melanjutkan pola hubungan anggota keluarga yang lain setelah suami istri, jamaah sekalian, ada materi tambahan, ya, khusus terkait dengan hubungan antara suami dan istri, yaitu terkait dengan masalah hubungan pasutri, ya. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh, Pak, ya. Ini kita bahas fikihnya, kita bahas syariatnya terkait dengan hukum dan adab-adab bagaimana hubungan antara suami istri, khususnya dalam konteks hubungan seksual, ya, atau yang disebut dengan jima. Dan sebelum saya masuk kepada materi ini, jemaah sekalian, masih ingat Pak, sebenarnya hubungan seksual itu kewajiban siapa? Suami istri sekaligus atau hanya istri saja? Hah? Tapi ini yang banyak di sini belum pada nikah, ya? Ya, nggak apa-apa, biar tahu ilmunya sebelum nikah, ya. Atau yang belum balik biar bisa balik pagi ini, mah. Nah, jadi semua ulama semuanya sepakat, ya, hubungan seksual itu pada asalnya adalah kewajiban istri, hak suami. Tapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan kebalikannya. Apakah itu juga termasuk kewajiban suami, hak istri? Ya, ada 3 pendapat. Saya ingatkan kembali. Yang pertama mengatakan bahwa hubungan seksual itu bukan kewajiban suami, tapi suami dianjurkan untuk bisa ikut memenuhi hasrat seksual seorang istri. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah saja, jemaah sekalian, ya. Artinya tidak wajib karena itu bukan kewajiban suami. Pendapat yang kedua mengatakan itu kewajiban suami juga. Nah, tapi bedanya dengan kewajiban istri adalah kewajibannya cukup sekali saja dalam seumur hidup pernikahan. Jadi kewajiban hubungan seksual atas suami itu seperti ibadah haji, Pak. Sekali saja dalam seumur hidup. Gitu. Jadi kalau udah tertunaikan sekali, ya udah, besok-besok nggak ditunaikan nggak masalah. Gitu, ya. Minimal sekali. Ini pendapat mazhab Maliki. Ya, pendapat mazhab Maliki mengatakan sekali seumur hidup. Kalau istri kewajibannya nggak sekali seumur hidup, Pak, ya semaunya suami gitu ya.
Kalau untuk istri. Tapi kalau kebalikannya maka hanya sekali saja. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, Pak, sama seperti pendapat kedua, kewajiban atas kewajiban atas suami juga, tapi dalam durasi waktu yang itu lebih banyak daripada pendapat kedua, yaitu per 4 bulan sekali. Per 4 bulan sekali. Nah, ini pendapat mazhab Hambali. Ya, dasarnya adalah karena Islam melarang atas suami melakukan ila. Dan ila itu artinya adalah suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Hal itu dilarang dengan diberi batas waktu selama 4 bulan. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, bagi seorang suami yang melakukan ila maka diberi kesempatan selama 4 bulan untuk mengambil atau memilih 2 pilihan. Pilihan yang pertama, membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat, atau kalau tidak mau bayar kafarat dan membatalkan sumpahnya, menjatuhkan 1 talak. Nah, jadi maka berdasarkan ayat ini, mazhab Hambali mengatakan maka hubungan seksual itu adalah kewajiban suami dalam masa waktu 4 bulan sekali. Itu kalau istrinya menuntut, itu maksudnya, Pak. Ya, tapi kalau istrinya misalnya tidak menuntut, ya nggak masalah. Sama sebagaimana sebaliknya, kalau suaminya tidak menuntut hubungan seksual, ya istri juga tidak wajib menunaikan, gitu ya. Nah, jadi konteksnya adalah ini hak. Yang mana hak itu jemaah sekalian kan pada dasarnya, Pak, wajib nggak diambil hak itu, Pak? Wajib nggak diambil? Nggak wajib diambil. Ya, orang kalau mau menggugurkan haknya ya silakan saja. Tapi yang wajib itu menunaikan kewajiban, menunaikan tanggung jawab. Ya. Nah, ini dalam konteks hubungan seksual antara suami istri. Ya. Nah, jadi walaupun ini mungkin bisa dikatakan, Pak, banyak orang menganggap pengetahuan yang bahasa kita itu, Pak, yang tabu gitu ya terkait dengan masalah hubungan suami istri. Tapi ya kata pepatah, Pak, ya malu bertanya sesat diranjang gitu. Jadi harus tahu juga ilmunya gitu ya, biar jangan sampai merusak hubungan harmonis suami istri. Karena salah satu yang membentuk hubungan harmonis juga adalah terkait hubungan seksual ini. Ya. Baik, nah tapi sebelum kita masuk jamaah sekalian kepada adab-adabnya, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan hukum jima itu sendiri, hukum hubungan seksual itu sendiri. Jadi pada asalnya, Pak, hukum asal hubungan seksual itu haram. Ya, hukum asalnya pada asalnya adalah haram, kecuali kalau dilakukan melalui ikatan pernikahan yang sah. Makanya dikatakan dalam suatu kaidah fikih, al-aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal melakukan hubungan seksual adalah haram. Ya, jadi hubungan seksual itu jamaknya abdha, ya. Sedangkan sinjulannya atau mufradnya adalah but'un. Makanya dalam hadis Nabi juga dikatakan, Pak, kalau hubungan seksual itu kemudian dilakukan di dalam pernikahan yang sah, itu Nabi menyebutnya dengan istilah but, ya, dan termasuk sedekah. Kata Nabi SAW, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam hubungan seksual di antara suami istri yang halal adalah sedekah. Nah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayatiya syahwatana akana minas shadaqah. Ya Rasulullah, bagaimana orang kok bisa melampiaskan syahwatnya itu termasuk sedekah? Maka Nabi mengatakan, lah kalau dia meletakkannya pada hubungan yang haram, bukankah itu dosa? Maka sebaliknya, kalau diletakkan pada yang halal, maka itu termasuk pahala. Nah, jadi Rasul menyebut dengan buto. Maka dalam kaidah mengatakan hukum asal hubungan seksual itu haram kecuali di dalam ikatan pernikahan. Sebenarnya ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi yang menghalalkan hubungan seksual, tapi hari ini sudah nggak ada. Namanya disebut milkul yamin. Ya, milkul yamin itu maksudnya dalam sistem perbudakan yang dahulunya boleh seorang majikan atau tuan itu menggauli siapa? Budak wanitanya. Ya. Tapi dalam konteks hari ini kan sistem perbudakan sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kalau ada hari ini yang mau menghalalkan kemaluan seseorang lewat sistem perbudakan, Pak, mungkin nggak? Nggak bisa ya. Karena yang namanya sistem perbudakan harus menjadi hukum internasional yang mengikat seluruh negara. Ya. Nah, jadi maka satu-satunya yang menghalalkan hubungan seksual hanya melalui hubungan pernikahan. Nah, tetapi jemaah sekalian, di dalam suatu ikatan pernikahan, Pak, yang halal sekalipun, ada kondisi di mana hubungan seksual juga hukumnya haram. Padahal di dalam suatu ikatan pernikahan. Nah, hubungan seksual yang haram di dalam suatu ikatan pernikahan itu, Pak, disebut oleh para ulama dengan istilah haramun li ghairihi.
Nah, jadi hukum kalau kita bicara tentang hukum hubungan seksual itu bisa kita bagi menjadi dua dulu. Yang pertama adalah masyru'. Masyru' seperti yang tadi saya sebutkan Pak, bahwa dia dibolehkan bahkan disyariatkan bernilai pahala sedekah kalau itu dalam ikatan nikah yang sah. Nah, lawannya Pak haram ya kalau di luar ikatan pernikahan yang sah, ya zina lah dan semacamnya, itu hukumnya haram. Nah, tetapi di dalam ikatan pernikahan yang sah ada beberapa kondisi suami istri itu haram berhubungan seksual. Namanya disebut dengan haramun li ghairihi. Keharamannya karena faktor eksternal, bukan secara zat. Ya, jadi haram itu ada dua jenis Pak. Ada haram memang zatnya, ada haram karena faktor eksternal. Misal contoh Pak ya, saya kasih analogi tambahan di luar masalah hubungan seksual. Misalnya seperti pernah saya sampaikan di sini Pak, transaksi jual beli. Hukum asalnya Pak, jual beli itu kan halal selama memenuhi rukun dan syaratnya. Ya, di antara yang menyebabkan jual beli haram itu Pak, ya, misalnya kalau objek yang diperjualbelikannya ada gharar, ada ketidakjelasan objek barang yang diperjualbelikan. Ya, misalnya kalau jual beli online itu Pak, termasuk yang akadnya haram, seperti misalnya jual beli box misteri misalnya Pak. Ya, ada kan kalau di online shopping itu ya, box misteri itu ya. Kenapa itu hukumnya haram Pak? Karena barang yang diperjualbelikan nggak jelas, ya. Atau misalnya kalau zaman dahulu itu Pak, di tradisi jahiliyah ada jual beli misalnya gini, saya jual tanah saya dengan harga 100 juta selemparan batu yang saya lempar. Gitu. Nah, jadi dia sudah menetapkan harga Pak, misalnya 100 juta, tapi luasan tanahnya selempar yang bisa dia lakukan. Pasti nggak nanti ukurannya Pak? Ya nggak pasti, ya, tergantung lemparannya gitu. Nah, jadi maka dalam hal ini termasuk jual beli haram, ya, yaitu termasuk kategori jual beli gharar, dan Nabi melarang jual beli gharar. Nah, tetapi Pak, kalau semua objeknya itu jelas, ya, transaksinya jelas, akadnya juga jelas, nggak ada masalah nih ya, artinya secara hukum dia halal. Nah, pada asalnya kan hukum jual belinya halal. Tapi rupanya Pak dilakukan di dalam masjid saat sedang mendengarkan khutbah Jumat. Paham? Dua objeknya jelas, ya, yang bertransaksi dua orang yang memang boleh berjual beli, ya, akadnya juga nggak ada masalah, tapi dilakukan pada tempat dan waktu yang dilarang, yaitu di dalam masjid saat mendengarkan khutbah Jumat. Ya, apalagi yang melakukan itu rupanya khotib Jumatnya Pak. Nah, gitu. Lagi, ya. Tadi sebelum khutbah sudah cekot Pak, tapi belum transfer gitu kan. Pas antara dua khutbah duduk denger sambil transfer gitu kan, ya jual beli online gitu ya. Tapi nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin ya. Ya kalau ada khotib kayak gitu, terlalu itu Pak. Tapi mungkin nggak kalau jamaahnya melakukan itu Pak? Bukan jual beli ini ya, bukan jual beli tradisional yang biasa antara dua pihak, ini transaksi online gitu ya. Mungkin terjadi Pak ya, bahkan nggak usah jual beli online Pak. Saya aja kadang ketemu orang-orang, ya mungkin bukan remaja Pak ya, orang-orang kerja kantoran gitu Pak. Saat dengar khutbah Jumat main Mobile Legend Pak. Coba dengar khutbah Jumat sambil main game, coba bayangkan Pak. Nah ini kan ya harus diingatkan bahwa itu nggak dibenarkan, ya nggak boleh itu ya. Nah jadi, tapi yang jadi masalah gini Pak, udah transaksinya sudah terlanjur terjadi. Maka halal nggak dia terima barang yang dia beli itu tadi? Halal. Kan tadi di waktu yang dilarang ya. Halal Pak ya, tapi pas megang barangnya sambil banyak istighfar dia Pak, astagfirullah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang haram. Jadi haram dalam arti haram akhirat tapi halal dunianya. Nah, itu namanya disebut haramun li ghairihi. Ya, tapi kalau jual beli box misteri yang tadi saya sebutkan Pak, itu dia haram dunia akhirat. Ya, artinya barang yang dia sudah beli itu ketika itu akadnya haram, tidak boleh dia manfaatkan, wajib disedekahkan. Tapi kalau yang tadi jual belinya halal, tetapi pada momen waktu yang terlarang, barangnya halal, namun dia berdosa. Nah, jadi artinya hukum haram itu ada dua, ada haram secara zat, ada hukum haram karena faktor di luar zatnya. Nah, hubungan seksual antara suami istri itu kan pada dasarnya dia halal Pak, kalau secara nikah syar'i. Nah, tapi dalam kondisi tertentu ya, suami istri diharamkan melakukan hubungan seksual karena faktor eksternal gitu ya. Yang mana kalau mereka melakukannya saat di momen-momen terlarang itu tidak dihitung zina, tapi tetap berdosa. Nah, kapan itu terjadi?
Ada beberapa kondisi jamaah sekalian. Nah, ini yang sudah nikah harus tahu nih ya, mau suami atau istri nih. Yang pertama jelas jamaah sekalian, atau ada dua, kita klasifikasikan dalam dua kondisi dulu Pak. Yang pertama, haramnya itu disepakati oleh para ulama, dan yang kedua haramnya itu masih diperselisihkan. Artinya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ya. Nah, yang disepakati oleh para ulama, yang pertama adalah ketika istri dalam kondisi haid atau nifas. Ya, jadi ketika seorang istri mendapati darah haid atau baru melahirkan keluar darah nifas, haram mereka melakukan hubungan seksual. Ya, dasarnya Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 222, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Maka jauhilah istri-istrimu saat haid dan janganlah mendekatinya hingga ia bersuci. Maksudnya di sini jamaah sekalian, jangan didekati untuk melakukan hubungan seksual, bukan menjauhi dalam arti istrinya diasingkan, diboikot, enggak gitu ya. Maksudnya tidak boleh berhubungan seksual. Tapi kalau mohon maaf sekedar bercumbu boleh jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah sesuka hatimu dengan istrimu yang haid kecuali hubungan seksual. Dan para ulama membatasi yaitu tidak boleh antara pusar dan lutut. Nah, jadi artinya kalau mohon maaf misalnya sekedar mencium, membelai dan semacamnya itu boleh-boleh saja ya. Tapi tidak boleh sampai ketemu dua kemaluan. Nah, malah jemaah sekalian, para ulama kemudian berbeda pendapat, Pak. Setelah mereka sepakat kalau seorang suami atau suami istri melakukan hubungan seksual saat istrinya dalam kondisi haid atau nifas, para ulama awalnya sepakat ini termasuk dosa besar yang harus mereka melakukan taubatan nasuha. Tapi perselisihan terjadi jemaah sekalian, apakah ada kewajiban membayar kafarat? Nah, jadi setelah mereka para ulama sepakat itu dosa besar, ya taubat, dan taubat itu syaratnya 3, Pak. Taubat kepada Allah syaratnya 3. An-nadamu wal iqla'u wal azam. Ya, taubat itu syaratnya 3, ini enggak saya sebutkan di slide ya. An-nadamu wal iqla'u wal azam. Menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan yang dilarang tadi dan tidak bertekad untuk tidak mengulangi. An-nadam itu artinya menyesali, al-iqla itu artinya meninggalkan perbuatan haramnya, dan al-azmu yaitu tekad untuk tidak lagi mengulangi. Nah, ini 3 syarat yang disebut dengan syarat taubatan nasuha. Nah, tapi jemaah sekalian, apakah taubat ini cukup dengan melakukan 3 hal tadi? Ya, di mana juga apakah diwajibkan membayar kafarat? Nah, dalam masalah ini Pak, ada hadis Nabi yang menyebutkan adanya kafarat hal tersebut. Ya, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasai dan Tirmizi dari Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, filladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, tentang seorang suami yang menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya tentang ini? Yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinar. Ya, hendaknya dia bersedekah sebesar 1 dinar atau setengah dinar. Nah, jadi dari hadis ini Pak, ya para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib membayar kafarat sebesar sedekah 1 dinar atau setengah dinar? Mazhab Hambali mengatakan wajib setelah taubat. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan sunnah saja. Ya, jadi sedekah karena melakukan kesalahan hubungan seksual saat haid itu mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Nilainya berapa Pak? 1 dinar atau setengah dinar. Ini ada yang mengatakan 1 dinar kalau baru di awal-awal haid. Ya, sedangkan setengah dinar itu kalau sudah hampir berakhir haidnya, tapi karena nggak sabar ya nunggu mandi lama banget kan, akhirnya digauli. Itu setengah dinar. Dan berapa Pak kalau dikonversikan ke rupiah? 1 dinar dan setengah dinar ini. 1 dinar Pak. 1 dinar itu 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas, 24 karat. 1 dinar 4 gram, ya berarti berapa? Sekarang 1 gram emas itu Pak sekarang sudah di angka 2.200.000, 2.500.000 malah Pak. Di BSI Beyond itu Pak sudah di angka 2.700.000 lah, kalau nggak salah, atau 2.500.000 lah Pak. Berarti kalau 2.500.000 4 gram ya 1 dinar itu berarti berapa? 10 juta rupiah. Nah, ini saya sarankan nih DKM Masjid Nurul Qalbi, cariin aja yang baru-baru nikah nih Pak. 4 juta lumayan Pak. 10 juta. Daripada zakat fitrah yang cuma 2,5 kg beras, ini 10 juta ini. Nah, itu dalam mazhab Hambali hukumnya wajib ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya
sunnah. Nah, maka ya sekali lagi hukumnya haram, terlepas nanti apakah wajib bayar kafarat atau tidak ya. Apalagi kalau kafaratnya itu Pak hubungan seksual saat puasa Ramadan. Nah, itu besar lagi tuh kafaratnya Pak. Ya, senilai budak itu dinilai oleh sebagian ulama besarnya adalah $3.500 Amerika. Nah, itu seperti fatwanya Syekh Al-Qurrah Dagi ya, ketika ada seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya ketika tengah puasa Ramadan, ya di satu sisi dia masih bisa puasa, di satu sisi fisiknya sebenarnya mampu puasa 2 bulan berturut-turut ya, tapi dia nggak mau puasa Pak, ingin dibayar dengan kafarat membebaskan budak ya, tapi karena budak nggak ada ya, akhirnya dikonversikan nilai budak itu senilai $3.500 Amerika. Itu berapa Pak? Nah, sekitar 50-an juta rupiah. Nah, ini sebenarnya sumber pemasukan masjid banyak sebenarnya nih Pak. tinggal dicariin aja gitu ya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian ya, termasuk dilarang. Yang kedua jemaah sekalian, nah ini besar nih Pak, kafaratnya besar Pak. Yang kedua ini, yaitu ketika seorang suami melakukan zihar sebelum dia membayar kafarat. Jadi seorang suami Pak, ketika dia melakukan zihar, dia tidak boleh menggauli istrinya kalau belum membayar kafarat zihar. Nah, zihar itu apa jemaah sekalian ya? Zihar itu Pak, intinya dia seorang suami yang mengucapkan suatu kata yang dengannya dia mengharamkan istrinya untuk digauli. Ya, misalnya dengan suami mengatakan ya bahwa kalau dalam konteks tradisi jahiliyah Pak, itu ucapannya misalnya begini, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu tradisi jahiliyah. Tapi para ulama kemudian meluaskan, intinya adalah ucapan yang itu dalam rangka seorang suami ingin mengharamkan istrinya dengan cara apa? Menyamakan istrinya dengan orang yang haram dia gauli. Ya, misalnya dengan dia mengatakan, kamu haram atas saya sebagaimana saya haram atas ibu saya. Nah, itu namanya disebut zihar. Tapi kalau konteksnya memuji Pak, dia bukan zihar. Ini kembali kepada niat dan maksud. Ya, konteksnya memuji misalnya begini, seorang suami bilang kepada istrinya, wah masakan kamu enak seperti masakan ibuku. Itu bukan zihar. Karena tujuan menyamakan masakan kepada ibunya, kira-kira itu untuk mengharamkan digauli atau untuk memuji. Ya, kalimatnya pasti menunjukkan pujian ya. Atau misalnya kamu cantik seperti cantiknya ibuku, itu zihar. Itu bukan zihar. Tapi kalau ada unsur emosinya Pak, lalu menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan saudara kandungnya atau dengan bibinya yang haram dia gauli, ini namanya disebut zihar. Ya. Nah, seorang suami yang mengucapkan kata zihar itu jemaah sekalian, diwajibkan dia untuk membayar kafarat kalau ingin membatalkan ucapannya agar bisa kembali menggauli siapa? Istrinya. Kalau dia tidak mau membatalkan ucapannya Pak dengan membayar kafarat, maka wajib dia menjatuhkan satu talak. Jadi pilihannya dua juga Pak, antara dia menjatuhkan talak atau membatalkan ziharnya dengan membayar kafarat. Nah, kafaratnya yang cukup berat Pak. Sederhananya kafaratnya sama seperti melakukan hubungan seksual ketika di tengah puasa Ramadan. Yaitu melakukan antara 3 kafarat. Ya, kalau nggak bisa yang pertama maka yang kedua, kalau kedua nggak bisa maka yang ketiga. Bukan memilih Pak ya, di sini urutan. Harus pertama dulu. Kalau pertama nggak bisa baru kedua, bukan langsung loncat ketiga ya. Nah, yang pertama Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Dan orang-orang yang mendihar istrinya, kemudian mereka menarik perkataannya, maka wajib baginya membebaskan seorang budak sebelum menyentuhnya. Nah, kalau kemudian tidak bisa Pak, membebaskan seorang budak, maka ayat berikutnya menyebutkan berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Ya, sudah dapat 50 hari, yang ke-51 batal, ngulang dari awal. Ya, karena harus 2 bulan berturut-turut. Ya. Dan ini yang berpuasa siapa? Suami apa istri? Suami ya, maka suami kan nggak ada alasan dia haid kan. Betul ya. Kalau istri Pak puasa 2 bulan berturut-turut kan mungkin aja bisa dipisah dengan haid gitu ya. Kalau istri suami nggak bisa. Kalau kemudian berpuasa 2 bulan nggak bisa Pak, dan harus berdasarkan pertimbangan dokter, ya nggak bisanya bukan karena kita Pak, tapi karena pertimbangan ahli, maka baru dia bisa mengambil kafarat yang ketiga apa? Memberi makan 60 orang fakir miskin.
Nah, maka yang jadi masalah nih Pak, yang jadi masalah secara fisik masih mampu sebenarnya puasa 2 bulan. Ya, karena masih sehat walafiat dan masih bugar Pak. Nggak boleh kan berarti memberi makan 60 orang miskin. Tapi mau puasa 2 bulan, wah berat juga 2 bulan. Ramadan aja sering bolong. Nah, maka disinilah Pak, di Eropa pernah terjadi kasus seperti ini yang tadi saya ceritakan. Akhirnya mereka minta kepada kafarat yang pertama. Balik ke kafarat yang pertama. Awalnya kan budak Pak, tapi budak nggak ada. Udah pilihannya yang kedua, puasa 2 bulan. Tapi tadi puasa 2 bulan ini berat itu kan, dan nggak boleh juga mengambil pilihan yang ketiga gitu. Nah, akhirnya balik ke kafarat yang pertama. Oleh Syekh Al-Qurradagi ya, akhirnya dikonversi harga budak tadi berapa? $3.500 Amerika dan senilai rupiah 50 juta rupiah ya. Nah, maka ya hati-hati menjaga mengeluarkan ucapan lisan ya, karena ada kalau tidak ditunaikan bagaimana Pak? Kalau tidak mau menunaikan kafarat ya dan masih melakukan hubungan seksual, gimana hukumnya? Ya nikahnya tetap sah, tapi ya siapkan saja tanggung jawab dosa besarnya nanti di akhirat gitu ya. Artinya nikahnya tidak otomatis batal gitu ya. Nikahnya tetap sah, tapi dia melakukan hubungan seksual yang haram, bukan zina ya, tapi masuk kategori hubungan seksual yang haram. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, haram juga melakukan hubungan seksual ya ketika suami istri atau salah satunya sedang berpuasa ya, khususnya puasa Ramadan ini Pak ya. Kalau puasa sunnah wajib dibatalkan kalau istri sedang puasa sunnah ya dan suaminya ingin menggaulinya, atau sedang melakukan i'tikaf, dan juga ketika melakukan ihram ya, ihram untuk haji atau umrah sebelum tahallul ya. Nah, Al-Baqarah ayat 178 mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Nah, saya dulu agak bingung Pak membaca ayat ini Pak. Emang mungkin ada orang iktikaf ingin menggauli istrinya di masjid? Mungkin nggak Pak? Mungkin. Ada orang lagi iktikaf di masjid Pak, dia menggauli istrinya, mungkin nggak di masjid? Terus gimana ayat ini masuk konteks ayat ini Pak? Nah, jadi maksudnya begini jemaah sekalian, ketika seorang muslim beriktikaf misalnya di bulan Ramadan Pak ya, dia kemudian ingin keluar dari masjid karena ingin buang hajat misalnya Pak, batal nggak iktikafnya? Batal nggak iktikafnya Pak? Keluar dari masjid karena ingin buang hajat, batal nggak iktikafnya? Nggak batal Pak, nggak batal ya, karena yang membatalkan iktikaf itu kalau keluar dari masjid tidak ada uzur. Nah, ini kan mau buang hajat uzur Pak, maka niat iktikafnya nggak batal. Lantas ketika dia mau buang hajat Pak, rupanya di masjid airnya habis, akhirnya pulang ke rumah. Nah, di rumah ketemu istrinya Pak, cantik banget gitu Pak malam Ramadan itu gitu. Akhirnya ada hasad ingin melakukan hubungan seksual. Nah, di situ Allah berfirman, janganlah engkau menggauli istrimu sedangkan engkau sedang beriktikaf. Maksudnya sedang dalam kondisi masih niat iktikaf. Nah, kalau ingin menggauli ya batalkan niatnya. Nah, itu. Apalagi, tapi yang jadi masalah kalau iktikafnya iktikaf nazar. Nah, itu yang jadi masalah gitu Pak ya. Karena kalau iktikaf nazar ya gimana mau dibatalkan niatnya gitu ya. Harus diulangi nazarnya. Nah, ini intinya hukumnya tidak boleh kecuali kalau sudah dibatalkan niatnya. Dan yang kedua, dalil yang kedua adalah terkait dengan haji ya, atau terkait dengan umroh, di mana Allah melarang kita menggauli istri ketika dalam posisi sedang umroh, ihram maksudnya ya, bukan aktivitas haji umrohnya tapi saat ihram ya. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ya. Nah, ini Al-Baqarah 197. Baik, nah ini yang ketiga jemaah sekalian. Dan yang keempat Pak, termasuk yang dilarang di dalam syariat terkait hubungan seksual antara suami istri adalah jima di dubur. Ini haram ya. Dasarnya hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, man ataha idon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggauli istrinya saat haid atau melalui duburnya atau menjadi dukun, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud dari haram menggauli lewat dubur di sini Pak, maksudnya adalah kemaluan laki-laki masuk ke dalam dubur istrinya. Ya, bukan, mohon maaf Pak, bukan maksudnya hubungan seksual lewat posisi belakang. Ya, kalau masih ketemu dua kemaluan yang benar Pak, walaupun lewat posisi mana aja, dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri kanan, silakan aja gitu Pak. Ya, ini maksudnya dua kemaluan antara zakar dan dubur. Nah, itu yang diharamkan. Ya, dan Nabi menyebutkannya seperti orang yang kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah yang khilaf jamaah sekalian, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah ketika istri digauli dalam kondisi sedang istihadah.
Nah, tadi kan kita sebutkan Pak, haram istri digauli saat haid atau nifas. Ada darah ketiga yang kadang muncul dari kaum wanita, namanya darah istihadah. Darah istihadah itu jamaah sekalian, intinya maknanya Pak adalah bukan haid dan nifas. Nah, kapan standarnya Pak ya? Kalau untuk istihadah setelah nifas Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i adalah jika masih keluar darah setelah kelahiran sang wanita lebih dari 60 hari. Jadi misalnya Pak, ada seorang wanita melahirkan, dia kemudian keluar darah nifas. Nah, darah nifasnya itu keluar terus Pak, lewat dari 60 hari, maka hari yang ke-61 itu darah istihadah. Artinya bagi seorang istri yang hari ke-61 dari kelahirannya itu masih keluar darah, sudah wajib sholat belum? Ada wajib sholat walaupun darah masih keluar. Jadi tidak boleh sholatnya hanya berapa? 60 hari saja kalau darah keluar ya. Kalau darahnya sudah berhenti kurang dari 60 hari ya itu langsung sholat gitu ya. Tapi kalau masih terus mengalir maka batas maksimalnya hanya sampai 60 hari. Nah, maka hari yang ke-61 itu darah istihadah, seorang wanita sudah wajib sholat termasuk puasa. Nah, pertanyaannya Pak, boleh nggak digauli? Nah, itu ya. Atau yang kedua nih Mas kalian, dalam kondisi dia suci antara dua haid kurang dari 15 hari. Seorang wanita itu Pak, ya, para ulama umumnya sepakat antara dua masa haid sucinya tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi kalau misalnya nih sucinya dia haid gitu ya, lalu kemudian suci, kok baru 14, baru 13 hari tiba-tiba keluar lagi darah haidnya. Nah, itu maka masuk kategori istihadah. Ya, karena minimal masa sucinya adalah 15 hari. Maksimal nggak ada batasan ya, minimal 15 hari. Nah, kurang dari itu maka itu masuk kategori darah istihadah. Salat sudah wajib, puasa Ramadan sudah wajib, tapi yang jadi pertanyaan, bolehkah digauli oleh suaminya? Nah, maka dalam masalah ini Pak, mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, mayoritas mengatakan boleh karena yang dilarang hanya ketika haid dan nifas. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan haram ya. Adapun pendapat yang mengatakan boleh dasarnya hadis riwayat Hamnah binti Jahash yang pernah digauli oleh suaminya yang bernama Thalha bin Ubaidillah, salah satu di antara 10 ahli surga, dan istrinya saat itu dalam kondisi istihadah. Sedangkan yang mengatakan haram, mazhab Hambali mendasarkannya kepada perkataan Sayyidah Aisyah yang mengatakan al-mustahadah la yakhshaha zaujuha, bahwa wanita yang istihadah tidak boleh digauli oleh suaminya. Nah, ini tidak boleh di sini yang jadi masalah Pak, konteksnya apakah haram atau sebatas anjuran saja, itu yang diperselisihkan. Maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya boleh, tapi mazhab Hambali mengatakan haram ya. Baik, nah ini konteks hubungan seksual yang hakikatnya halal tapi menjadi haram karena faktor eksternal antara suami istri. Nah, adapun kalau sisanya Pak, selain kondisi yang tadi kita sebutkan ya jelas kalau di luar pernikahan hukumnya haram. Tapi kalau yang di luar pernikahan di mana hukumnya haram ini jamaah sekalian bisa kita bedakan menjadi dua. Pertama, awalnya haram tapi mungkin bisa dinikahi. Artinya bisa mereka menikah karena pada dasarnya memang tidak haram menikah, tapi perbuatannya haram karena kenapa? Sebelum akad pernikahan. Ya, qadarullah terjadi zina, ya udah bukan qadarullah sih ya, karena syahwat terjadi zina. Nah, maka setelah mereka berzina lalu bertaubat, bolehkah mereka menikah, Pak? Nah, boleh, tapi kalau hubungannya antara wanita dan pria yang bukan mahram. Nah, adapun kalau hubungan seksual di luar nikah itu, Pak, ya, dia haram, ada juga tidak boleh dinikahi. Kapan itu? Yang pertama, kalau itu sesama jenis. Ya. Liwat, homoseksual atau sahak. Misalnya gini Pak, laki-laki sama laki-laki sodoman gitu ya, sodoman gitu maksudnya Pak, sodoman, maksudnya saling gitu ya. Kemudian perempuan juga melakukan itu, lalu mereka bertaubat Pak. Ya, Ustaz, kita mau taubat nih, boleh nggak nikah? Gitu. Boleh nggak Pak? Ya nggak bisa ya, namanya taubat itu berarti mereka harus dipisahkan, bukan malah dinikahkan gitu ya. Tapi kalau ada Pak, laki-laki perempuan berzina, mereka taubat lalu menikah, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, tapi kalau ini taubatnya malah ingin nikah ya nggak boleh gitu ya. Karena memang mereka tidak boleh berhubungan seksual dan menikah. Dan bahkan dalam Islam itu Pak, dosanya besar dan hukuman duniawinya berat sebenarnya Pak. Walaupun di negara kita mungkin nggak berlaku ya. Kata Nabi, man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Jadi kalau dalam hukum Islam itu Pak, hukumannya adalah hukuman mati Pak. Ya. Mau yang sebagai pelaku ataupun sebagai objek ya.
Dan yang kedua jemaah sekalian, termasuk yang haram dan tidak boleh menikah Pak, kalau yang digauli adalah hewan. Nah, boleh nggak Pak nikah Pak dengan hewan Pak? Ya. Tapi kan ada beberapa budaya, bukan budaya sih, beberapa orang gelok gitu kan, ada ya Pak nikah sama, ada Pak bahkan di Korea itu Pak nikah sama anime Pak. Coba ya, ya. saking ya, Pak. Ada lagi nikah sama apa kucingnya gitu ya. Malah ada yang lucu Pak, saya nonton lihat di media sosial tuh, nikah sama tembok gitu Pak. Ini orang akalnya udah kemana gitu ya. Nah, dan Nabi melarang hubungan seksual dengan hewan. Mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Terlaknatlah orang yang mendatangi sesuatu dari hewan ya. Kemudian yang ketiga Pak, ya haram menikahi sesama mahram. Ya, jadi zinanya haram Pak, tapi tidak boleh kemudian mereka dinikahkan. Dan ini saya pernah ketemu Pak, bukan ketemu langsung sih, maksudnya pertanyaan dari salah satu mahasiswi saya itu, antara keponakan sama paman Pak terjadi zina. Waliyadzubillah. Ya mungkin umurnya nggak terlalu jauh lah gitu Pak ya. Mungkin umurnya nggak terlalu jauh. Jadi saudara bapak ibunya itu Pak berhubungan zina dengan siapa? Keponakannya. Ya. Nah lantas Pak, karena masyarakat kita biasanya kan berpikir bahwa kalau terjadi hubungan zina yang laki-laki harus bertanggung jawab dengan cara apa? Nikahin kan? Nah akhirnya apa? Ini mau dinikahin Pak. Antara paman sama keponakan ini mau dinikahkan oleh masyarakat. Lah, akhirnya ditanya ke saya, ya nggak boleh lah. Ya zinanya haram jelas gitu. Tapi kalau dinikahkan lagi malah tambah berdosa besar mereka. Kenapa? Karena mahram, antara paman sama keponakan itu mahram. Gitu ya. Jadi zinanya ya udah itu dosa, mudah-mudahan mereka bertaubat, tapi tidak boleh solusinya dengan cara dinikahkan. Lalu gimana pertanggungjawabannya? Ya udah sang paman dalam hal ini bertanggung jawab secara hukum pidana mungkin di negara kita, dan yang kedua penuhi kebutuhan si keponakannya seandainya hamil sampai dia melahirkan, itu semuanya dibebankan kepada si paman tersebut. Nah, jadi bukan dengan cara malah dinikahkan. Ya, jadi zinanya ya jelas haram, maka kalau menikahkannya tambah berdosa haramnya. Lebih berdosa lagi. Dan yang terakhir Pak, ya termasuk yang haram dan tidak boleh dinikahi ketika yang digauli adalah jenazah. Nah, ya mungkin ada seorang suami, mungkin Pak ada seorang suami gitu kan, kemudian waliyadzubillah atau qadarullah istrinya meninggal, belum langsung dimandikan, dikafani, dikuburkan Pak, masih ada hasrat seksual, mungkin nggak ada dia mau menggauli istrinya Pak. Mungkin aja kan, nggak mustahil. Nah, itu haram ya. Bahkan kemarin Pak di Cilincing Jakarta Timur itu ada kasus anak berumur 16 tahun Pak membunuh seorang anak perempuan berumur 11 tahun ya, tetangganya. Beberapa hari yang lalu Pak, 16 tahun remaja membunuh anak perempuan berumur 11 tahun. Setelah dibunuh apa Pak? Digauli, diperkosa, dinazar. Bukan dia memperkosa dulu baru dibunuh ya, dibunuh dulu baru diperkosa. Gitu. Nah itu terjadi, artinya faktanya ada terjadi seperti itu, dan ini jelas hukumnya adalah haram ya. Nah jadi maksud saya kalau jenazahnya saja istri sahnya gitu ya, itu hukumnya haram, apalagi kalau itu bukan istrinya. Nah ini jelas tidak dibenarkan. Baik, dan yang terakhir Pak, kita tutup dengan adab-adab berhubungan seksual ya. Kita tutup di sini. Nah ini silakan, kalau ini tadi hubungan seksual yang halal Pak ya, antara suami istri yang halal. Nah ini silakan coba diintrospeksi apakah diamalkan apa enggak ya. Adab ini. Yang pertama jemaah sekalian, sebelum berhubungan seksual hendaknya membaca tasmiyah. Tasmiyah itu apa Pak? Baca bismillah ya, dan doa. Minimal bismillah Pak ya. Ini doanya nggak panjang sih, tapi kalau misalnya doanya kepanjangan udah nggak sabar lagi, minimal bismillah Pak. Ya kalau bismillah aja nggak bisa ya terlalu lama ya. Jadi minimal bismillah ya. Kata Nabi SAW, "Lau anna ahaduhum idza arada an ya'ti ahlahu qala." Jika seorang ingin menggauli istrinya hendaknya dia membaca bismillahi jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya, dengan nama Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang engkau beri dari rizki hubungan seksual ini, yaitu anak, maksudnya dari gangguan syaitan. Maka Nabi mengatakan, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurhu syaitan abada. Kalau orang ini membaca doa ini Pak, dan Allah memberikan kepadanya anak dari hubungan seksual ini, maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya selamanya. Nah, jadi kalau ada Pak anak kita diganggu syaitan terus ketika dia lahir, jangan salahkan anak, bisa jadi kita yang pas melakukan hubungan seksualnya tidak membaca bismillah gitu ya. Baik, yang kedua jemaah sekalian,
Ya, ini sunnah tapi tidak ada dalilnya secara pasti, Pak. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Hukumnya tidak wajib ya, tapi para ulama menganjurkan untuk menghormati arah kiblat, hubungan seksual tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian yang ketiga, Pak, bercumbu terlebih dahulu ya sebelum melakukan pertemuan dua kemaluan. Nah, ini berdasarkan hadis di mana Nabi melarang seorang suami istri anil muwaqa'ah qablal mula'abah, melakukan hubungan seksual sebelum mereka bercumbu terlebih dahulu. Nah, jadi sunnahnya hubungan seksual itu tidak langsung menyelesaikan hajatnya. Yang keempat, jamaah sekalian, ejakulasi atau wator dalam bahasa fikih secara bersamaan, tidak egois, hanya ingin memenuhi syahwatnya pribadi, tapi juga pasangannya diberi kesempatan untuk ikut mendapatkannya. Kata Nabi SAW, idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha. Jika seorang menggauli pasangannya, hendaknya dia lakukan dengan cara yang baik. Tsumma idza qada hajata qabla an taqdi hajata fala yu'jilha hatta taqdi hajataha. Kalau dia sudah mendapatkan hajatnya sebelum istrinya mendapatkan, maka jangan mempercepat diri hingga istrinya mendapatkan hajatnya. Jadi artinya masing-masing merasa puas dengan hubungan seksual itu. Yang kelima, jamaah sekalian, disunnahkan kalau bisa tertutup, Pak, dalam selimut. Ya, tidak telanjang lah gitu, walaupun mungkin di satu ruangan tertutup gitu ya. Kata Nabi SAW, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir. Jika seorang di antara kalian menggauli istrinya, hendaknya dia menutupi tubuhnya. Tapi ini hukumnya sunnah, Pak ya. Sama seperti mandi konteksnya nih, Pak. Mandi itu sunnahnya kita menutup aurat. Tapi kalau misalnya mandi telanjang boleh nggak? Hah? Boleh. Tergantung tempatnya, Pak. Nah, iya. Ya, kalau telanjangnya tengah sungai ya nggak boleh, Pak. Ya, tapi kalau di kamar mandi tertutup, silakan aja. Ya. Baik, kemudian tidak bersuara, Pak. Nah, ya, ini apalagi ganggu tetangganya, Pak. Dan saya pernah, Pak, beberapa bulan itu ngekos ketika kuliah di Lipia dulu, ya di sampingnya mahasiswa yang baru nikah, Pak. Wah, itu ya, namanya mahasiswa terganggu gitu ya. Baik, nah, tapi ini hukum tidak ada dalil secara khusus, Pak. Ini konteksnya kata para ulama untuk menghargai saudara muslimnya. Lalu, nah ini yang menarik nih, Pak, yang poligami. Yang poligami nomor 7 tidak boleh bersama-sama, Pak. Harus satu lawan satu. Nah, jadi kalau ada seorang suami, Pak, dia punya 2 istri, boleh nggak bareng-bareng? Tak boleh, ya. Nah, ini seperti difatwakan oleh Imam Muhammad Asy-Syaibani, yukrah lirrajul wa zaujatihi bi hadrati amatihi aw darratiha. Ya, dibenci seorang laki-laki menyetubi istrinya bersamaan dengan budaknya atau darrahnya. Darrah di sini maksudnya istri kedua. Jadi orang Arab itu, Pak, menyebut istri kedua itu dengan kata darrah. Ada yang tahu, Pak, arti darrah? Kalau kita di Indonesia nyebut istri kedua, Pak? Madu kan? Betul, Pak ya? Nah, kalau orang Arab, Pak, menyebutnya doroh. Tahu nggak arti doroh, Pak? Doroh itu artinya, Pak, yang membahayakan. Jadi orang Arab itu, Pak, menyebut istri kedua itu dengan kata yang kasar. Dari kata doror. Doror itu artinya bahaya. Ya, karena membahayakan hubungan pertama. Nah, kalau kita, Pak, malah disebut madu gitu ya. Mestinya racun gitu, Pak. Ya kan? Tapi ya artinya, Pak, kecemburuan orang Arab itu jangan dikira kecil, Pak. Orang Arab itu lebih cemburu daripada kita sebenarnya. Makanya di masa Rasul itu pernah ada seorang suami, Pak, minta izin sama Nabi, "Ya Rasul, kalau aku dapati istriku berselingkuh, boleh nggak langsung aku penggal kepalanya?" Berpikirnya kayak gitu, Pak ya. Jadi walaupun orang Arab itu tradisinya ada poligami, tapi cemburuan mereka juga cukup besar. Salah satunya, Pak, menyebut istri kedua dengan kata doroh gitu ya. Nah, jadi ya bukan berarti Indonesia nggak cemburu gitu. Tapi ada yang bilang, Pak, ini gara-gara yang setiap hari dimakan kambing, Pak, makanya cemburunya besar. Ya kalau kita yang makan ayam jadi agak. Baik, kemudian yang ke-8, Pak, berwudu atau mandi terlebih dahulu jika hendak mengulangi. Ya, jadi semalam misalnya ingin lebih dari 1 kali boleh, tapi kalau bisa sunnahnya wudu dulu minimal. Kalau bisa mandi biar lebih segar dan seterusnya. Kata Nabi, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawadda. Ya, jika seorang ingin menggauli istrinya kembali, ya ingin menggauli istrinya kembali, maka berwudulah terlebih dahulu. Kemudian disunnahkan, Pak, malam tadi, Pak. Malam Jumat. Nah, ini sunnahnya memilih waktunya malam Jumat. Tapi bukan karena membunuh 70 Yahudi, Pak ya. Saya nggak tahu dalilnya dari mana itu 70 Yahudi. Tapi para ulama menganjurkan di malam Jumat, Pak. Kenapa? Karena ada anjuran kita menghadiri sholat Jumat dengan cara sebelumnya mandi. Nah, itu maka ada isyarat juga berhubungan. Tapi bukan malam Jumat saja, Pak. Yang penting sebelum sholat Jumat. Nah, ini masih ada kesempatan berapa jam, Pak? Masih ada, Pak.
Udah setengah 6 ini sampai jam 12. Baik, kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting Pak, tidak diceritakan ke orang lain. Ya, kata Nabi SAW, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sarrahuma au sirrahuma. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah sepasang suami istri yang bersetubuh lantas menyebarkan rahasianya di tengah manusia. Nah, ini jangan sampai ya laki-laki ngobrol sama laki-laki Pak, nyeritain istrinya begini-begini. Oh, istri saya itu apa badannya kayak apa biasanya Pak? Apa? Nah, kita Spanyol lah gitu ya. Atau sebaliknya wanita sama wanita ngobrolin tentang suami saya begini. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi intinya hubungan seksual itu hanya rahasia antara suami dan istri saja, tidak disebarluaskan kepada banyak orang ya. Dan Nabi menyebutnya Pak sebagai orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, nah inilah paling tidak 10 adab ya bagaimana hubungan seksual yang dianjurkan dalam Islam. Karena sekali lagi Pak, dalam Islam hubungan seksual itu termasuk ibadah kepada Allah selama itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat dan juga dengan adab-adab yang diajarkan oleh para ulama, tentunya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan sebenarnya udah lewat dari jam syuruk tadi jam 5:30 Pak ya. Mungkin udah lewat, kita cukupkan. Ada yang mau bertanya Pak sebelum kita tutup? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya perbedaan tinggi di antara masyarakat. Sebenarnya yang membuat perbedaan itu apa? Namanya menggunakan hadis yang berbeda. Dan juga mungkin karena menyampaikan Quran juga dengan berbeda. Iya. Sebenarnya Pak, kalau ditanya sebab-sebab perbedaan para ulama itu sangat banyak. Sebabnya Pak ya, sebabnya sangat banyak. Artinya kaidah-kaidah yang menyebabkan ulama kita beda pendapat itu banyak. Tetapi kalau kita mengembalikan kepada alasan pokoknya Pak, ada beberapa alasan pokok kenapa ulama kita berbeda pendapat. Yang pertama adalah Nabi sengaja Pak mengajarkan banyak alternatif amalan dalam satu perbuatan. Ya, dan ketika Nabi memberikan banyak alternatif Pak, sebagian ulama ada yang menganjurkan yang A, ada yang menganjurkan yang B, padahal dua-duanya datang dari Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya Pak, Nabi Muhammad SAW itu diriwayatkan ya ketika beliau sholat kadang angkat tangannya sampai ke telinga, kadang angkat tangan sampai ke bahu. Nah, ada sebagian ulama mazhab ketika menyusun fikih mereka menganjurkan yang ke telinga, ada juga yang menganjurkan ke bahu. Artinya sengaja Nabi memang melakukan itu secara berbeda gitu ya untuk memudahkan umat. Termasuk ketika misalnya Pak, ketika Nabi mau sujud, diriwayatkan kadang beliau sujudnya dengan lutut terlebih dahulu, kadang dengan tangan terlebih dahulu. Cuma dua ini aja. Ya, maka untuk beri kemudahan kepada kita Pak, mungkin aja ada yang lututnya bisulan, nah akhirnya bisa dengan tangan dulu gitu kan. Jadi banyak memberikan kemudahan. Yang penting jangan kepala dulu Pak. Ya, makanya alasan yang pertama menurut saya Pak ya, dari banyak hadis Nabi itu adalah Nabi sendiri yang memberikan banyak alternatif. Tapi sebagian ulama Pak ada yang menganjurkan yang A, ada yang menganjurkan yang B. Nah, itu yang menjadi sebab mereka berbeda pendapat. Kemudian yang kedua Pak, alasan yang kedua adalah bisa jadi ayatnya sama, bisa jadi hadisnya sama, tapi pemahaman dan penafsirannya berbeda. Misalnya satu ayat atau satu hadis Pak, wujudnya perintah, tapi ada yang memahami perintah itu sebagai wajib, ada yang memahami perintah itu sebatas anjuran sunnah. Begitu juga dengan larangan Pak, ada satu larangan dalam ayat atau hadis, bisa jadi dipahami itu haram, bisa jadi sebatas makruh gitu. Lahirlah perbedaan pendapat. Nah, jadi perbedaan yang kedua adalah perbedaan penafsiran atas ayat dan hadis yang sama. Nah, alasan yang ketiga Pak, nah baru tadi ketika ditemukan adanya dua ayat atau dua hadis yang kesannya bertentangan. Ada yang mengkompromikannya dengan cara memasukkan yang khusus ke dalam yang umum, ada yang menganggap bahwa satunya menghapus ayat yang atau hadis yang lain. Ya, misalnya seperti nikah beda agama Pak, itu ada dua ayat yang dianggap bertentangan. Pertama di surah Al-Maidah membolehkan nikah dengan ahli kitab, lalu di surah Al-Baqarah mengharamkan nikah kepada setiap musyrik. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar menjadikan ayat dalam surah Al-Baqarah sebagai penghapus surat Al-Maidah yang menghalalkan nikah ahli kitab. Sebaliknya, mayoritas ulama menganggap Pak, pernikahan ahli kitab itu mengkhususkan keharaman nikah orang-orang musyrik. Nah, jadi dua ayat yang kesannya bertentangan ini dipahami secara berbeda oleh para ulama, lahirlah perbedaan mazhab.
Dan yang terakhir Pak, mungkin yang menjadi poin pokoknya juga adalah masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit. Tapi akhirnya menggunakan kaidah-kaidah umum di dalam Al-Quran dan hadis, yang mana kaidah umum ini nanti didasarkan bisa kepada kemaslahatan, bisa didasarkan kepada budaya, tradisi, dan semacamnya. Karena memang tidak ditemukan secara tekstual. Contoh misalnya Pak, yang setiap tahun kita biasanya perdebatkan juga, zakat fitrah Pak. Coba di sini ada yang bayar zakat fitrah setiap tahun pakai gandum atau kurma Pak? Nah, dalil eksplisitnya kan pakai gandum sama kurma kan? Iya. Artinya hadisnya itu eksplisit, teksnya menggunakan gandum dan kurma. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah pakai beras? Belakangan kemudian muncul pendapat pakai apa? Uang. Nah, bagi yang mengatakan pakai beras Pak, memahami, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah itu merujuk kepada kias makanan pokok di masa Nabi, maka zakat fitrah zaman sekarang pun bisa dengan menggunakan makanan pokok. Tapi mazhab Hanafi Pak, mereka punya pandangan lain. Zakat fitrah itu tujuannya untuk memberikan kebutuhan fakir miskin ketika hari raya Idul Fitri. Dan yang namanya memberikan kebutuhan kepada fakir miskin Pak, tidak mesti dalam wujud makanan. Bahkan yang hari ini dibutuhkan apa? Uang. Maka zakat fitrah boleh pakai uang menurut mazhab Hanafi. Nah, jadi artinya dalam masalah ini dua pendapat ini muncul gara-gara masalah baru yang muncul di suatu masyarakat, tidak ada jawabannya secara tekstual, tapi kemudian pendekatannya menggunakan apa, maslahat atau qiyas atau dalil-dalil yang kemudian diciptakan dari inspirasi mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ya intinya, tapi poin penting yang ingin saya sampaikan Pak, tidaklah ulama kita berbeda pendapat, kecuali wajib bagi kita Pak berhusnudzon bahwa mereka punya dalil. Meskipun kita nggak tahu dalilnya, atau meskipun Pak kita nggak paham ini dalilnya apa gitu. Karena kalau kita menuduh mereka tidak berdalil Pak, sama saja kita menuduh mereka berbuat fasik. Dan para ulama mengatakan damul ulama masmum, darahnya dan kehormatan para ulama itu beracun. Nah, ulama di sini maksud saya ulama-ulama udah meninggal gitu Pak ya. Kalau ulama zaman sekarang ketika masih hidup Pak, masih mungkin dia akhir hayatnya su'ul khotimah. Nah, makanya kita nggak boleh juga terlalu memuji seorang ulama yang masih hidup. Tapi kalau ulama ini udah meninggal Pak, dan kita tahu sejarah hidupnya sampai akhir hayatnya dia orang yang soleh, ya maka tidak boleh kita mencederai kehormatannya, ya dengan salah satunya menuduh mereka berpendapat tanpa dalil, ya. Karena berbicara tanpa dalil itu sama saja berbicara atas nama Allah tanpa dasar, dan tentunya ini tuduhan yang serius gitu. Makanya tadi saya katakan Pak, kita berhusnudzon, setiap pendapat ulama yang disepakati ataupun yang diperselisihkan pasti ada dalilnya. Apakah kita tahu ataupun kita tidak tahu, ya. Manusia terbatas kemampuannya, bisa saja tidak tahu. Ya begitu Pak. Jadi banyak sebenarnya ya. Silakan belajar, kalau mudahnya gini, mungkin yang masih muda-muda nih ya, kalau ingin belajar tentang perbedaan mazhab, ilmunya namanya usul fikih namanya Pak. Ilmunya usul fikih. Ya, dan kitabnya macam-macam. Ada yang tipis cuma sekitar 20 halaman, ada yang sampai ribuan halaman gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Sudah? Ulama mana yang sangat terpandang pendapatnya? Kadang-kadang kita tidak tahu semua dalil. Misalkan orang ini pandangnya A, ada yang lain B gitu. Bagaimana yang terpandang ulama mana yang terpandang pendapatnya? Ya, sebenarnya ulama yang dimaksud di sini ada dua kemungkinan Pak. Ulama yang pertama adalah yang terikat di dalam sistem 4 mazhab. Kalau kita bicara dalam konteks fikih. Ya, karena 4 mazhab ini Pak, hakikatnya adalah bukan pandangan 1-2 ulama, tapi ratusan ribu bahkan jutaan ulama dari sejak abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-15 Hijriah. Jadi dia suatu sistem berpikir yang di situ didukung oleh banyak ulama. Maka kalau misalnya nih Pak, ada yang berfatwa mengikat diri dengan metodologi 4 mazhab, nah itu termasuk walaupun mereka berbeda pendapat, kita terima. Nah, yang kedua Pak, ulama yang dimaksud di sini sebenarnya kalau Imam Al-Ghazali itu memberikan syarat minimal adalah zahirnya kita lihat dia tidak pernah berbuat fasik. Zahirnya Pak ya, tidak pernah terlihat dia berbuat fasik atau berpendapat dengan pendapat yang menyalahi mainstream ulama dan kesepakatan ulama. Misalnya gini Pak, ada orang yang mungkin kita lihat soleh Pak, tapi dia bilang homoseksual itu halal. Udah biasa-biasa nggak usah diambil ilmunya Pak. Kenapa? Ya, karena homoseksual halal itu sudah tidak lagi pendapat yang diperselisihkan, tapi dia sudah ijma ulama. Ya, maka kalau ada ulama atau orang yang mengaku ulama Pak, dia berpendapat menyelisihi kesepakatan, nah itu sudah bisa kita blacklist untuk tidak bisa diambil
ilmunya. Atau secara perbuatan, Pak. Secara perbuatan, ya kita dapati dia misalnya minum khamar misalnya gitu ya. Udah itu sudah di blacklist. Nah, jadi intinya sih kalau masalah keilmuan kan kita sulit untuk mengukur orang, Pak. Kalau keilmuan ya. Ya, jadi keilmuan itu standarnya minimal ya dia bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah masyarakat. Tetapi jawaban itu kemudian tidak boleh menyelisih apa yang telah disepakati atau perbuatannya, Pak, tidak menunjukkan dia orang fasik. Ya, misalnya Pak, orang fasik itu salah satunya Pak, nggak pernah sholat Jumat. Tapi kalau dia misalnya terlihat tidak sholat berjamaah 5 waktu, Pak, nggak bisa di blacklist. Karena sholat 5 waktu berjamaah itu kan masih diperselisihkan. Tapi kalau sudah ketahuan nggak pernah sholat Jumat, Pak, padahal di rumah dia lagi merokok misalnya gitu ya, di blacklist lah nggak, Pak? Di blacklist lah. Ya kan dia nggak bisa beralasan, saya lagi haid kan nggak mungkin gitu, Pak. Ya, jadi kecuali kalau dia kelihatan sakit misalnya, ya itu nggak apa-apa gitu, Pak. Ya. Jadi mudahnya kayak gitu aja, Pak. Terikat dengan 4 mazhab atau dia tidak terlihat oleh kita berbuat fasik atau berpendapat yang menyelisihi kesepakatan para ulama. Nah, kalau di luar itu ada perbedaan-perbedaan, itu suatu yang biasa dan insya Allah masih bisa diterima manapun pendapat yang kita mau ambil. Ya. Baik, gitu Pak. Cukup ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.